Sahabatku dalam Tuhan, ajaib benar kasih Tuhan kepada kita. Dia tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia selalu menuntun kita di jalannya yang benar. Karena itu, mari datang mendekat kepadanya. Kita beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota suka lenyap. Pujian ini mendorong kita untuk mengikut Yesus. Kita harus siap memikul salib. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Karena itu, beritahukanlah firman-Mu untuk kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup ini. Biar Roh Tuhan yang memampukan kami untuk menemukan kehendak-Mu dan melakukan itu di hidup ini. Pakai hamba-Mu Bapa, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai 21. Begini dikatakan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan. Tema renungan ini adalah ikut Yesus harus siap pikul salib. Firman Tuhan disampaikan. Setelah Yesus diadili di hadapan Pilatus, ini adalah pengadilan yang paling tidak adil. Sebab Pilatus dapati bahwa tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan oleh Yesus. Tapi demi menjaga popularitas, ditambah lagi dengan hasutan dan teriakan orang banyak. Untuk memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Para serdadu Romawi menghina, mengolok, meludahi, memukul, dan menyiksa, memahkotai mahkota duri, serta membawa Yesus keluar gedung pengadilan dengan memikul salib yang amat berat. Markus 15 ayat 14 sampai 20b. Ini adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan kepada Yesus. Dalam perjalanan menuju ke tempat penyaliban, Simon orang Kirene. Kirene ini salah satu kota di Afrika Utara. Simon yang baru datang dari luar kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Para serdadu memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Ayat 21. Hal ini dilakukan bukan karena mereka merasa kasihan kepada Yesus, tapi mereka tidak ingin Yesus mati dalam perjalanan menuju tempat penyaliban. Penafsir Alkitab Matthew Henry mengatakan, sekalipun Simon dikejutkan dan dipaksa untuk memikul salib, dia patut bersyukur mendapat kehormatan dan membuat namanya serta nama anak-anaknya
Alexander dan Rufus tercatat dalam Alkitab. Hal ini penting yang disampaikan kepada kita bahwa orang tua yang memikul salib demi Kristus, anak-anaknya, keturunannya tidak akan dilupakan, akan tetap diingat dan diberkati Tuhan. Karena itu, sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, hendaklah kita bersedia dan rela pikul salib seperti Simon. Sebagaimana pujian tadi, hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Dan tema renungan ini, ikut Yesus harus siap pikul salib. Kesediaan dan kerelaan memikul salib adalah tanda ketaatan dan kepatuhan pada kehendak Allah, walau melewati derita, tangisan, dan air mata. Salib selalu mendahului mahkota. Tidak ada mahkota tanpa salib. Salib adalah simbol penderitaan, kerelaan berkorban karena iman kepada Yesus Kristus. Buktikanlah itu dalam hidup ini. Tuhan pasti menguatkan, menolong, dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini meneguhkan, menguatkan, dan memberi semangat kemenangan kepada kami. Apalagi ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Engkau tolong yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan iman, yang berkekurangan dicukupi, yang berjuang mendapatkan lapangan pekerjaan, Engkau beri semangat supaya tidak mudah menyerah, dan juga yang bersyukur karena ulang tahun pribadi, perkawinan, atau sukses dalam segala pekerjaan, kuduskan sukacita mereka. Semua kerja yang akan dilakukan di tengah pelayanan, di tengah pengabdian, di tempat di mana Engkau tempatkan kami, biar Engkau yang tolong, supaya semua dapat dilakukan dari dan di dalam kuasa-Mu. Dan semua yang dengan tetap tekun setia mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, kami tumpangkan tangan, biar Tuhan memberkati, sehingga pelayanan ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan jugalah yang sertai semua umat Tuhan, semua pelayan Tuhan, semua pemimpin yang ada. Di tengah keragaman, di tengah perbedaan, kami tetap menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Kami hidup berdampingan, kami saling melengkapi, kami saling menopang, sehingga terciptalah hidup rukun dan damai. Sehingga hidup ini diberkati Tuhan. Ini doa kami. Kami minta semua ini kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian, firman, dan doa. Tuhan menjagamu terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menyertai kemanapun engkau pergi. Engkau akan beruntung kini dan seterusnya. Amin. Trims.